Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentalaah memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah memberikan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati adn wa ridwan minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub 'alaihim wa wa'wahum jahannam wa bi'sal masir. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanal. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi fa iyyatubu yaku khairal lahum wa iyyatawallaw yu'adzibhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima ahlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yaqlibun. Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina bis-shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum
sakhiyallahu minhum walahum adzabun alim. In tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahu alazim. Saudara sekalian, surah At-Taubah syarat dengan Allah membongkar kedok-kedok perencanaan jahat orang-orang munafik. Makanya surat ini diantaranya punya nama Mubatsir. Makna Mubatsir itu yang mengungkap, yang membongkar perilaku-perilaku warga Madinah yang lahirnya itu Muslim tapi batinnya itu membenci Islam dan kaum muslimin. Sehingga nanti ada pembakaran Masjid Dirar. Karena itu upaya memecah belah konsentrasi jamaah muslim supaya berpaling dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi nuansa ayat ini dalam suasana gawat darurat. Kalau negara itu dalam kondisi tidak aman. Nah, sebelumnya dibahas wa'adallahul mu'minin, dan Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin lelaki, wal mukminat, dan orang-orang mukmin perempuan. Di mana mukmin mukminat ini satu kesatuan, gendernya berbeda, tapi sebatas standar perilaku sama, yaitu orang yang mengimani informasi hukum dari Allah dalam bentuk perintah. Perintah itu perintah Allah. Di dalam perintah ada janji. Kalau kamu mentaati perintah, ya bahagia. Di dalam perintah ada ancaman. Kalau kamu tinggalkan perintah, kamu sengsara. Maka janji-janji Allah itu diletakkan pada standar kepatuhan yang harus diimani. Apa yang diimani? Berita. Berita apa? Berita hukum. Hukum larangan itu dari Allah. Sebagai standar mempercayai bahwa ketika saya lakukan perintahnya, janji selamat. Ketika kita jauhi standar informasi hukum larangan, selamat kalau kita jauhi. Apa janji Allah? Jannatin, taman surga. Di dunia ini orang-orang yang mengikuti standar kepatuhan Islam, dia merasakan keteduhan batin. Itu namanya surga yang disegerakan sebelum surga yang dijanjikan. Orang yang mengatakan taman surga itu di hati. Nah, dari orang-orang yang memiliki taman surga di hati akan memancar dalam perilaku yang menyelamatkan, mendamaikan. Maka di dalam Al-Quran, waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Bagi orang-orang yang menaruh percaya bahwa Allah itu punya larangan. Larangan itu bahaya. Sehingga waliman khofa, buat orang-orang yang takut maqama rabbi. Maqam itu posisi, kedudukan wewenang. Jadi Allah itu punya makom. Apa makom? Al-Hakim. Allah itu penentu hukum, pemutus hukum. Jadi larangan itu kata pemutus. Itu salah yang dilarang Allah. Dan benar-benar mencelakai. Jadi yang dikatakan larangan oleh Allah itu memang benar-benar salah. Yang diperintah oleh Allah itu benar-benar benar. Tidak usah diragukan. Kenapa? Dari yang maha tahu bahaya, maha tahu semua. Jadi kita takut itu. Tadi bukan sekedar dipaksa untuk takut. Karena orang-orang yang tahu di balik larangan Allah, orang-orang yang tahu di balik janji selamat pada perintah Allah,
Dia takut meninggalkan. Jadi, jannatan itu 2 surga. Surga mana? Bisa dunia. Dampak pelaksanaan ajaran Islam, yang Islam itu mendamaikan, ya. Dan Islam itu alamiah. Yang dilarang oleh Allah itu alamiah, nggak melawan kodrat. Kenapa? Yang dilarang Allah itu bahaya. Dan ilmiah, makna ilmiah itu ya, memenuhi standar ilmu. Gitu ya. Jadi yang dilarang oleh Allah, yang diperintah itu alamiah, nggak melawan kodrat kalau kamu menjalani perintah. Justru kalau kamu meninggalkan perintah itu melawan kodrat. Nah, makanya yakin dia. Tajri min tahtiyal anhar, mengalir di bawahnya berbagai macam bentuk sungai. Nah, itu ya. Makanya surga itu digambarkan sebuah keindahan. Al-Quran ini diumpamakan air hujan yang turun ke bumi, menghidupkan bumi yang gersang, menambah kesuburan. Itu ya. Anzalnahu minas sama'i ma'an. Allah menurunkan dari langit itu air. Air itu kehidupan. Maka hadirin rahimakumullah, ajaran Quran itu kalau ditransfer dalam bentuk aktivitas kegiatan menimbulkan apa? Kesuburan di dalam kehidupan. Nah, seperti halnya air yang menghidupkan. Khalidina, mereka itu orang-orang yang kekal fiha, di dalam, pelaku kekekalan. Itu ya. Jadi ada di sana itu perubahan. Rata-rata orang yang dewasa meninggal ya antara 19 sampai 22. Itu ya. Adapun anak-anak kecil yang meninggal belum dewasa, ya kondisinya anak-anak kita. Dan itu yang nanti akan mencari kita. Makanya orang-orang mukmin yang buah hatinya diambil saat kecil itu menjadi apa? Tameng dari neraka. Nanti nyari, ya Allah, saya tidak bahagia, tidak ada bapak ibu. Oh, bapak ibu masih di neraka itu, tapi muslim ya. Maka dicari bapak ibunya. Kenapa? Kerinduan si anak ini akan dituruti. Kenapa? Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Semua keinginan ahli surga itu akan dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, al-mu'minina wal mu'minat, keimanan ini yang harus kita pertahankan. Karena tidak ada pemberian yang paling utama dalam hidup ini kecuali konsep dasar iman yang benar. Ya. Ketika kita meyakini sesuatu itu bisa menyelamatkan, apa konsekuensinya? Saya jalani. Ketika kita meyakini sesuatu itu mencelakai, apa konsekuensinya? Saya tidak menjalani. Dan itu tidak mungkin tanpa informasi valid dari yang Maha Tahu baik. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Sehingga yang memenuhi syarat ilmiah karena punya landasan ilmu dan alamiah tidak melawan kodrat, ini yang seharusnya kita perhatian. Itu ya. Maka ya, di dalam hati orang-orang mukmin itu ada sungai-sungai. Itu ya, yang sungai-sungai mengalir terus menghidupi. Ibaratnya ajaran kafir itu kekeringan. Pelakunya itu tambah kering, tambah gelap. Itu yang maksudkan surga yang disegerakan di dunia ini. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang-orang yang takut bahwa Allah itu punya wewenang memberitahukan bahaya. Allah punya wewenang memberitahukan selamat. Nah itu jannatani, 2 surga. Surga dunia kita bisa merasakan keteduhan hati. Apalagi dirindukan oleh surga akhirat. Tidak itu saja, wa masakin, dari kata maskan, masakin itu tempat-tempat thayyibatan yang bernilai baik. Jadi di sana itu bukan satu kapling. Surga itu luasnya langit bumi. Surabaya ini tidak semuanya ya pernah kita lewati. Jalan-jalan apa seluruh Surabaya, gang-gang pernah.
Surabaya saya tidak pernah kita lewati secara merata. Gitu ya. Apalagi satu provinsi. Surga itu arduhas samawati wal ardh, luasnya langit bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang menjaga diri dengan sistem penjagaan Islam. Yang melarang itu Allah yang tahu bahaya. Yang merintah itu Allah yang tahu selamat. Itu standar operasional muslim kan gitu. Sehingga wa masakin, tempat-tempat thayyibah. Thayyibah di sini tidak ada yang namanya suara yang menyakitkan, pemandangan ya yang mengerikan. Illa qaulan salama. Ucapannya selamat. Tahiyyatuhum fiha salam. Penghormatannya salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau di sini kan temporal di masjid waktu sholat. Itu kan miniatur juga. Ya. Selamat atas orang di sebelah kanan saya. Selamat atas orang di sebelah kiri saya. Maka aktualisasinya ya diberlakukan di luar masjid. Sebab Rasulullah berpesan, ya waju'ilal ardu masajid. Bumi ini dijadikan masjid bagi saya. Sehingga apa? Di luar masjid harus merasakan assalam. Tahiyyatuhum fiha salam. Coba kalau di rumah itu ada salam kan enak. Assalamualaikum saat masuk. Assalamualaikum saat meninggalkan rumah. Enak benar. Coba praktekkan meso itu. Berangkat meso pulang meso. Tidak enak kan, keri gitu ya. Ya. La lahwa fiha illa salaman salama. Tidak ada kata-kata basa-basi di sana kecuali salaman selamat sampai menembus dada. Itu ya. Nah, coba ketika kita disalami, assalamualaikum. Enak enggak? Menusuk hati enggak? Bedakan dengan kata-kata meso gitu. Tidak enak. Jadi la lahwan fiha illa salaman salama, itu surga. Makanya masakin tempat-tempat yang tak terhingga, thayyibatan yang bernilai baik. Tidak ada suara yang menyakitkan, tidak ada bau yang menyengat. Itu ya. Tidak ada tutur kata yang menohok perasaan seseorang, tidak ada. Illa qaulan salaman. Kecuali ucapan salam. Tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kenapa? Ya, orang surga itu menikmati kenikmatan. Sementara ahli surga sibuk dengan zikir. Allah kan gitu kan. Sakit nyebut Allah kan. Jadi mereka sibuk, sudah terlambat sibuk dengan Allah yang terlambat. Sedangkan kita hari ini harus sibuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Coba kalau sakit nyebut Allah. Itu ya. Masya Allah, neraka jangan sampai kita dipaksa sebuah kondisi, dipaksa mengingat Allah sebanyak-banyaknya, di mana zikir di saat itu sudah tidak berguna bagi kita. Maka zikir kita itu apa? Zikir yang aktif. Zakar itu kan maknanya ingat setelah lupa. Itu. Tapi mengingat-ingat supaya tidak lupa itu zikir. Makanya ketika berbuat, saya ingat ini larangannya apa? Sebelum berbuat saya ingat standar perintah, standar larangan. Jadi mengaktualisasikan zikir yang aktif dalam bentuk apa? Memperlakukan undang-undang Islam. Ini ya. Nah, kenapa? Menyalurkan kebutuhan biologis kita ini berkonsekuensi ya. Yang makan minum kan bukan manusia saja. Yang butuh lawan jenisnya bukan manusia saja. Tapi kenapa yang dikasih standar memilih antara boleh dan tidak ke manusia? Karena manusia itu makhluk pilihan. Itu ya, jadi manusia itu nikmat. Ya. Setelah jadi manusia dikasih standar larangan tanpa meneliti. Setelah jadi manusia dikasih standar perintah tanpa meneliti. Dan itu kalau tidak mau buktikan. Rombongan boleh menentang. Sampai Allah menegaskan, wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku. Sebab dalam pandangan Allah tidak ada manusia mau menerima peringatan sesama sejenis. Kenapa? Merasa diungguli kan? Ya. Jadi Allah itu sudah paham manusia itu akunya kuat. Maka
Allah mengatakan waman a'dzar radha an dzikri. Siapa yang menolak berpaling dari peringatanku. Iya. Kenapa kok aku? Akumu itu kalah dengan aku. Kenapa? Saya yang menciptakan kamu. Kenapa kamu tidak membenarkan informasi yang aku sampaikan berupa larangan itu bahaya, perintah itu selamat. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Maka baginya kehidupan yang sumpah. Tidak percaya. Hari ini loh yang bertempur, berperang itu kan negara-negara kaya. Kan? Yang seharusnya dengan kekayaannya bisa berbagi. Menimbulkan ketenangan sesama manusia. Justru menimbulkan keserakahan kan ya. Satu negara harus dimusnahkan, petanya harus dihilangkan. Kenapa? Dianeksasi menjadi peta-peta kekayaan mereka. Itu menunjukkan apa? Kekayaan menimbulkan sumpah di dunia ini. Berlomba menciptakan mesin-mesin pembunuh. Masa itu perang klasik sampai hari ini ya bodoh, serahkan dunia ini. Apakah itu agama yang menjanjikan perdamaian? Enggak, yang punya konsep perdamaian hanya Islam. Namanya saja salam ya. Salam kan damai, selamat. Maka fa innahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Surat Toha ayat 124. Dan kami himpun kelak di hari kiamat dalam kondisi buta. Kenapa? Di dunia ini buta dalam memandang realitas kehidupan. Manusia itu tidak sekedar seonggok daging, tulang yang dibungkus daging, bukan itu. Lalu mampu diatasi dengan teknologi. Ya, teknologinya tambah maju, tapi bobot kemanusiaan tambah runtuh. Kalau dulu perang klasik berapa jumlahnya? Sekarang perang itu masalah. Ya, dengan teknologi mesin perang itu bisa satu kota itu dihabisi dalam bentuk ya dalam waktu yang relatif singkat bisa. Masya Allah, modern ini, perangnya modern. Nah, maka ma'isyatan dongka itu penghidupan yang sempit. Bagaimana tidak dikatakan sempit, harus merebut, merampas, ya, bukan hak dirinya, tapi hak orang lain. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kelak di hari kiamat kukumpulkan dalam kondisi buta. Rabbi lima hasyartani a'ma ya Allah. Kenapa kau kumpulkan kami dalam bentuk yang tidak bisa melihat? Waqad kuntu basyira. Padahal dulu saya di dunia bisa melihat realitas hidup ini. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasita. Itu akibat dari sudah kudatangkan ayat-ayat kami, bukti-bukti kami. Di antara bukti yang masih bertengger sampai hari ini, Rasulullah tiada Al-Quran. Mukjizat nabi-nabi musnah seiring meninggalnya nabi-nabi. Rasulullah sudah wafat, ini masih ada, bisa diteliti. Kalau ini bikinan Rasulullah sudah lapuk ini, sudah usang, ya, tidak sesuai dengan zaman. Larangannya pasti direview, ya. Tidak sesuai zaman. Perintahnya ada review ulang, tidak sesuai zaman. Nyatanya berlaku terus. Bergeser kebenaran informasi yang disampaikan oleh Allah, tidak bergeser. Karena perkembangan teknologi manusia. Kadzalika atatka ayatuna fanasita. Kamu lupakan. Kenapa? Manusia terlena, yang penting selamat tanpa cara Islam. Yang penting bahagia tanpa cara Islam. Oh, itu mustahil itu. Sehingga ulama tauhid mengatakan gini, maqataka syai'un misluh. Tidak ada sesuatu yang punya daya dorong kuat seperti apa? Angan-angan kosong kamu. Jadi angan-angan kosong manusia itu menjadi pendorong kuat atas hasrat manusia hari ini dan seterusnya. Bagaimana saya selamat tanpa menempuh jalan selamatnya Islam? Bisa ya? Angan-angan kosong. Dan Allah mengatakan pembohong dalam Al-Quran. Surat Shaf itu. Wa man adzlamu mimman iftara 'alallahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Adakah orang yang paling zalim, berarti paling zalim dan tidak ada kezaliman itu? Apakah bukan sebuah kezaliman ketika saya itu ya menolak pemberitahuan Allah yang Maha Tahu? Zalim apa? Tapi meneliti supaya tidak celaka, meneliti luar larangannya sudah ada. Saya meneliti bagaimana saya tenang bahagia, meneliti kalau saya jalani perintahnya sudah ada.
Tinggal buktikan saja kan, cari bukti supaya yakin. Makanya kalau kita ngaji Quran, tidak saja secara nalar, mari kita bukti lapangannya. Orang kafir itu bukti kebenaran Al-Quran. Tentang apa? Penentang Al-Quran ya semacam itu. Itu ya. Masya Allah hadirin rahimakumullah. Rabbi lima khasartani a'ma waqad kuntu basyira. Kadzalika atatka ayatuna fanasita. Kau lupakan peringatan-peringatan yang kamu waspadai bahaya, tapi warning tentang bahaya tidak mendapatkan waktu untuk didengar dan dianalisa. Kalau ingat bahaya tidak usah diajari itu. Kalau mengingat supaya selamat tidak usah diajari. Tapi yang butuh diajari itu cara selamat. Nah, Al-Quran itu cara. Kaifiat. Kaifiat itu cara. Kamu kan ingin selamat. Iya ini loh caranya. Kamu kan tidak ingin celaka. Iya Allah tahu kok. Ini loh caranya. Supaya kamu tidak celaka. Maka waridwan minallahi akbar. Ridwan ini apa? Ridhonya Allah. Ridho itu setuju. Diberikan orang-orang yang hidupnya setuju dengan pemberitahuan larangan Allah. Setuju saya ya Allah. Walaupun batin tidak setuju. Buktinya apa? Meninggalkan larangan itu kan berat. Kenapa kok meninggalkan larangan berat? Karena tidak setuju dilarang itu. Itu ya. Kenapa menjalani perintah itu kok berat? Kenapa? Tidak setuju diperintah Allah, tidak setuju. Maka kita tundukkan itu. Akuannya dengan apa? Akunya Allah. Wa man a'rada an dzikri. Siapa yang berpaling dari peringatanku? Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Saya yang menciptakan kamu. Kenapa sih kok kamu tidak membenarkan saya? Padahal saya menciptakan kamu. Tidak dibenarkan itu gimana? Jadi ridwanun minallah, ridhonya Allah itu akbar. Akbar itu tidak terukur. Coba dunia ini kan singkat ya. Singkat dunia ini. Kalau dikonversi dengan waktu akhirat nanti, wa innal yauma inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'udun. Surat Al-Hajj ayat 43. Sesungguhnya sehari di akhirat itu 1000 tahun. Menurut tolok ukur bulan dunia yang 12 bulan. Tidak ada bulan di sana. Jadi kalau adil-adilan tidak ada yang selamat. Jadi umumnya kita dikasih umur 1000 tahun dan tidak pernah maksiat. Itu kalau adil-adilan, itu hanya jatah sehari. Berarti iman itu luar biasa kan? Lah konsep iman itu ini Al-Quran ini. Iman kepada Allah harus mengimani, mempercayai Allah itu punya wewenang menurunkan standar aturan bagi yang diciptakan. Binatang butuh makan. Bagi binatang ini halal, ini haram, ada. Binatang senang lawan jenisnya, ada acara nikah. Ini mertuanya kambing, ini anaknya kambing. Gak ada itu. Tapi Al-Quran ada. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kamu ibu-ibu kandung kamu. Ya. Wa banatukum, putri-putri kamu tidak boleh dinikahi. Wa banatul akhti, ukhti wa banul akhi wa banatul ukhti. Putri dari saudara lelaki maupun dari saudara perempuan. Wa ummahatukum fir radha'ah, ibu-ibu yang pernah menyusui kamu. Ada jangan. Masya Allah, manusia itu semuanya itu ibadah. Kalau standar menyalurkan hasrat itu lewat ajaran Islam. Makanya waridwanun minallahi akbar. Relahnya Allah itu jauh lebih besar. Tidak terus. Kalau kamu rela dilarang Allah. Kalau kamu rela diperintah Allah. Nah, sebelumnya kan rela diperintah nafsu, rela dilarang nafsu. Nah, kalau kita balik sekarang ini, saya rela diperintah Allah, saya rela dilarang Allah. Tercipta apa ya? Surga. Jangankan negara, dalam rumah kan itu. Suami istri itu hanya melaksanakan undang-undang Allah di dalam rumahnya. Tidak ada yang merasa ditindas. Tidak ada yang merasa ditindas. Kenapa? Sama-sama jadi hamba di dalam rumah. Maka dzalika hal itu wal hauzul adim. Itulah kemenangan yang agung. Di dunia tidak ada kemenangan agung. Jadi kalau orang ingin menegakkan hukum dunia, melawan hukum dunia itu payah. Watilkal ayyamu
nudawiluha bainan nas. Demikian hari-hari kemenangan itu kupergilirkan di antara manusia itu. Itu ya, kebenaran bisa kalah, yang namanya batil bisa menang. Tapi jangan disimpulkan dengan ideologi materialisme. Yang kalah itu berarti salah kan, gitu kan. Yang menang berarti benar. Itu tolok ukur ideologi materialisme. Maka saya kasih contoh bagaimana Fir'aun itu puasanya lama, 4 abad. Dinasti Fir'aun itu 400 tahun. Berarti apa? Negarawan, dan leluhurnya itu negarawan itu. Fir'aun tidak pernah sakit, teknologi kedokterannya maju. Swasembada pangan, berarti apa? Teknologi irigasi pertaniannya maju. Lembanil ada penelitian irigasi pertanian maju. Apa tidak pakai hitung? Bangunannya itu pak dihitung. Ayo, kalau kita berpongah dengan teknologi hari ini, mereka sudah mengenal alat hitung, mengenal ilmu hitung. Itu ya, masya Allah. Tapi apakah itu menyelamatkan? Tidak kan? Justru meruntuhkan bobot nilai kemanusiaan. Jadi fauzul atim itu di sana. Jadi ya, maka disimpulkan secara tauhid. Dunia itu yang silih berganti. Yang dinilai Allah itu bukan menangnya, ya. Yang dinilai Allah itu ketika kamu kalah menang itu di pihak siapa, itu yang dinilai oleh Allah SWT. Sehingga ulama ahli tauhid mengatakan ini, la tastagrib wuku al-aqdar ma kunta fi hadatta li annaha ma abrasat illa haqiqun wasfihi ya wa haqiqun naqti. Jangan kau merasa heran adanya kekeruan hidup di dunia ini. Kenapa? Sebab dunia itu tidak menampakkan kecuali watak aslinya. Itu ya. Apa watak asli dunia? Tidak tetap. Jangan kita menegakkan sesuatu yang bukan karakter dunia. Dan hakikat dunia sifatnya ya berubah-ubah itu. Masa kita menang terus? Menang terus? Tidak ada. Tidak ada itu. Yang saskun korhun faqad masal qauma qarhu bislu. Kalau kamu dapat luka, mereka juga dapat luka sama. Kan gitu kan? Maka di akhirat nanti ada orang yang dinilai gagalnya. Tapi ya Allah. Jadi kalau umpama ditimbang, ketika saya taat dapat yang saya senangi. Ketika saya taat saya dapat sesuatu yang tidak saya senangi. Itu kalau ditimbang, berat taat yang tidak dapat senang. Kenapa? Loh, kalau mengikuti yang disenangi ya umum kan. Tapi melakukan pembelaan kepada Allah, sesuatu yang berat mampu dilakukan, oh itu timbangannya jauh lebih berat. Ini sistem penilaian, sistem perhitungan, sistem penimbangan amal. Itu ya. Jadi kalau ideologi materialisme kan enggak, apa yang dilihat. Oh, kalau banyak berarti menang kan. Karena yang melakukan banyak, kan gitu. Makanya di voting, kalau sholat di voting yang kalah ini. Coba kota Surabaya, Muslim yang sholat dengan yang tidak, paling banyak yang tidak sholat. Lalu di voting, kita tentukan yang tidak banyak berarti menang. Ya banyak tidak ada sholat nantinya, kan itu. Itu yang dimaksudkan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Batas penilaian mereka itu akhir dunia ini saja. Itu ya. Sehingga Al-Quran kan mengatakan la yastawil khabithu wa thayyib. Buruk dengan yang baik itu tidak sama. Walau a'jabaka kasratul khabith. Walaupun jumlah yang buruk itu mempesona kamu. Itu kan pandangan lahir kan. Nah, kita dikasih cara pandang. Yang dilarang oleh Allah itu memang benar-benar buruk. Itu ya, yang diperintah oleh Allah itu memang benar-benar baik. Tidak cukup baik. Sebab baik itu butuh penilaian. Nah, penilaian itu dari Allah SWT. Al-haqqu mir rabbik. Penilaian benar itu dari Allah. Itu ya. Allah melarang itu benar-benar buruk. Allah merintah itu memang benar-benar baik. Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah. Nah, kita dihadapkan pada orang-orang yang tidak menggunakan standar penilaian semacam itu dalam hidup ini gitu. Makanya ayat berikutnya coba kita ayat berikutnya. Ya ayyuhan nabi, he nabi. Siapa itu? Rasulullah Muhammad. Allah itu hormat kepada Rasulullah.
Allah tidak pernah memanggil nama ya Muhammad, tidak pernah. Tapi kalau Nabi Musa ya Musa, Nabi Isa ya Isa, ya ayyuhan nabi, nabi, dipanggil jabatannya itu. Masya Allah, Allah itu hormat. Itu ya, orang yang dihormati Allah itu loh. Marilah kita jadikan teladan kehidupan. Kenapa informasi tentang Nabi itu dicatat oleh para ulama ahli hadis, ahli sirah. Itu ya. Dan Rasulullah itu fungsionalnya itu diantaranya apa? Menjelaskan Quran dalam bentuk sosok manusia dan kegiatannya. Wa anzalna ilaikal kitab litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim. Turunkan secara khusus kepada engkau Muhammad Al-Qur'an ini. Litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim. Agar kau terangkan sebagai sosok manusia ayat yang diturunkan pada mereka. Jadi Rasulullah itu Quran hidup. Itu ya. Masya Allah. Kita jadi umat akhir zaman itu luar biasa. Mukjizatnya masih bisa dilihat, dibaca, dilakukan, dianalisa, difikirkan. Standar berpikir, standar menilai, standar melakukan Al-Quran. Tapi sayangnya ya Al-Quran itu kok dijadikan sekedar upacara, bukan sebuah cara itu. Kalau upacara, kehadirannya ya temporal. Mau nikah khatmul Quran, nanti tingkepan mau lahir surat Yusuf, surat Maryam. Kalau mati baru dibacakan Quran. Saya tidak mengingkari Quran sebagai upacara, tapi jangan ditinggalkan. Quran itu cara hidup. Itu ya. Coba Jawa Timur itu mayoritas Muslim, tapi angka perceraian terbesar se-Indonesia provinsi Jawa Timur. Nah kan ironi ya. Berarti surga dalam rumah kan tidak ada. Itu ya, tidak ada kan dalam rumah surganya. Loh, padahal konsepnya ada itu. Kalau tadi itu. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Hadirin rahimakumullah. Maka ya ayyuhan nabi, nabi, yang membawa berita, wahai yang menyampaikan berita, wahai yang menjelaskan berita, wahai yang melakukan berita itu. Sebab nabi dari kata naba, naba itu berita, nabiyun membawa berita. Jahidil kufar, berjihadlah. Ya. Dari kata jahada yujahidu itu bersungguh-sungguh, menolak kesungguhan. Itu ya. Loh, kalau konsep ajaran itu kan ada yang membuat konsepsi, ada yang merencanakan, ada yang menyebarkan, ada yang mendanai, ada yang melindungi konsep itu kan. Loh, kalau Islam itu punya larangan, ya harus ada kesungguhan menegakkan larangan itu, larangan Allah jangan. Ini sehingga jahada yujahidu itu kesungguhan melawan. Kenapa? Mereka itu juga melawan kamu. Ini bukan membunuh ya. Jahada yujahidu itu kesungguhan menumpahkan daya semaksimal mungkin. Itu dari kata judun itu kesungguhan. Bersungguh-sungguhlah kamu. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh digilas oleh mereka. Itu kan alam kan. Qatilu itu bukan uktulu ya, bunuhlah enggak. Qatala yuqatilu itu mempertahankan diri atas penyerangan. Secara konsep Allah punya larangan. Saya tanya, kalau Allah punya larangan, selain Allah punya larangan apa enggak? Punya larangan. Kalau Allah punya perintah, selain Allah punya perintah apa enggak? Ketika berhadapan dua perintah, dua larangan yang berseberangan, apa yang terjadi? Secara konsepsi berhadapan. Yang dilarang setan itu yang diperintah Allah. Yang diperintah Allah itu yang dilarang setan. Ini kehidupan kan? Di dunia itu semacam itu. Lalu jangan kita mencari jalan kompromi. Kalau kita mencari jalan kompromi itu tidak sungguh-sungguh. Makanya Allah menegaskan, ya, mereka itu waktu lautut hinu. Mereka berharap suka kalau kamu tudhinu. Mana tudhinu itu melemah. Fayudhinun, maka mereka pun melemah terhadap kamu.
Itu kan hukum kehidupan. Kalau kamu itu mencari titik temu, titik kompromi, bagaimana titik komprominya? Jangan mengaku Islam paling benar. Dan semua agama jangan mengaku agamanya paling benar. Kenapa? Itu sumber konflik. Kan gitu kan? Maka dicari titik temu. Ini gagasan moderasi agama itu mulai dulu ono. Itu ya, ada jadi alat tawar ya. Muhammad, kita selama ini kan tidak pernah bersih tegang. Terus kenapa maksudnya? Setahun saya akan mengikuti cara beribadah kamu, cara pandang kamu. Tapi tahun berikutnya kamu harus mengikuti cara agama saya. Itu ya, tidak lama-lama setahun kita bangun kompromi. Itu ya, kalau kamu mengharamkan tanah Mekah untuk maksiat, tanah kami juga harus kamu haramkan untuk kemaksiatan. Kalau pepohonan Mekah itu tidak boleh dicabut, maka lakukan yang sama terhadap pepohonan di tempat-tempat tinggal kami. Itu jalan kompromis. Jalan kompromis kan itu. Masya Allah. Sehingga di dalam surat Isra itu turun. Ini sungguh-sungguh masalahnya. Jahidil kuffara wal munafikin. Sungguh-sungguhlah. Kamu seperti halnya orang-orang kafir, orang munafik itu bersungguh-sungguh untuk menggelincirkan kamu dari Islam. Di dalam surat Al-Isra ayat 73. Coba kita buka surat Al-Isra. Surat 17. Sama. Wa in kadu la yaftinunaka anil ladzi auhayna ilaika. Dan mereka hampir, maksudnya hampir nyaris berarti. Kalau Rasulullah nyaris, kita gimana? Jauh ditinggal Rasulullah. La yaftinunaka, memalingkan engkau hai Muhammad anil ladzi auhayna ilaika, dari Al-Qur'an yang telah kami wahyukan kepada kamu sebagai standar penilaian. Al-Quran itu standar menilai apakah yang baik itu memang benar-benar baik, apakah yang salah itu memang benar-benar salah, kan gitu kan? Karena ini perilaku, itu ya. Jadi mereka itu hampir memalingkan kamu dari Al-Quran yang kuwahyukan kepada engkau. Untuk apa? Ditaftari alaina wirahu, agar engkau mengada-ada, ngarang-ngarang terhadap kami selain Al-Quran. Al-Quran jangan digunakan standar menilai, itu hanya upacara, kamu baca saja, kan gitu kan, lebih aman bagi mereka. Maka wa idzal latakhadhuka khalila, jika demikian tentu mereka akan menjadikan engkau khalila, sahabat dekat, orang-orang setia. Waddu lautut hinu fayudhinun, mereka berharap kamu melemah, mereka pun juga akan melemah. Ini bukan mengajarkan anarkis, mengajarkan teguhan berpegang kepada Islam. Itu ya. Walaula an sabbatnaka, itu Nabi ya. Dan sekiranya kami tidak memperteguhkan hatimu, kalau Allah tidak mengokohkan pendirian hatimu hai Muhammad, laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila, niscaya hampir saja engkau condong sedikit pada mereka. Rasulullah itu simpatis. Kan enak jalan tengah kan? Enak enggak jalan tengah? Tidak usah nyalano, ya, kamu tidak usah memandang agamamu paling benar. Kami juga tidak memandang agama kami paling benar. Itu namanya murtad, tidak rasa. Kalau kita mengatakan Islam itu ya boleh benar, boleh salah, ragu lah. Al-Quran mengatakan, "Dzalikal kitab la raiba fihi." Informasi di dalam Quran itu tidak ada kandungan yang meragukan. Masuk agama itu gambler. Jadi saya bersedekah. Kenapa kamu melaksanakan Islam? Barangkali akhirat ada. Masuk gitu. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Tapi kalau ada gimana? Masuk gitu. Ya harus diyakinkan bahwa ajaran Quran itu ada fakta di dalam lapangannya yang membenarkan. Itu ya. Maka semenjak itu, andaikan bukan kami yang meneguhkan hatimu Muhammad, sedikit kamu akan condong kepada tawaran mereka. Semenjak itu Rasulullah berdoa gini, wala taqilni ila nafsi tarfata'in wala ila ahadin ghairi. Allah, jangan kau serahkan urusan saya kepada saya walaupun sedetik.
Jangan pula kepada selain Engkau ya Allah. Saya tidak bisa selamat. Itu Rasulullah semacam itu. Loh kok kita berani-berani itu gimana? Selamat Natal. Natal dalam pandangan mereka itu apa sih? Apa itu? Lahirnya putra Tuhan kan gitu kan. Loh, hati saya tidak melakukan, tapi itu kata-kata kufur. Itu ya. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, laqad sami Allahu ya qaulan innallaha fakir wa nahnu aghnia. Allah dulu mendengar ucapan orang yang mengatakan Allah itu fakir. Buktinya apa? Minta zakat, minta sedekah. Wa nahnu aghnia, kami ini orang-orang yang tidak butuh. Yahudi mengatakan itu. Allah mengatakan apa? Sanak tubuh makolu. Ucapan mereka akan kami catat. Itu materi hukumnya ada. Hukum itu kan materi hukumnya ada. Kalau bisa gambar, padahal nanti ada gambarnya itu. Saat mana kau ucapkan itu? Kata-katanya direkam. Urusan hati itu urusan Allah. Tapi kata-kata kufur itu tidak boleh diucapkan dari lisan seorang muslim, tidak boleh. Gimana? Allah fakir, kami orang-orang kaya. Dengan kata-kata apa? Ya, laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih. Telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu Al-Masih. Itu ya. Mari kita jaga. Ya. Itu kata-kata kufur. Kalau tidak percaya gini, coba di hadapan orang tua kita loh. Hati saya niati hormat, tapi yang keluar itu meso gimana? Itu orang tua kita loh. Di telinganya ibu kita dipisui gimana? Nah coba. Aku mengucapkan kata-kata tidak enak ya. Padahal hati saya tidak mengatakan itu kan. Larang tidak orang hati ibu saya. Loh Allah itu semacam itu. Jadi materi hukum ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala itu kata-kata kufur. Nah, makanya hadirin rahimakumullah sampai Rasulullah diancam. Idzan kalau demikian la'adzaknaka, benar-benar akan kami rasakan kepada engkau Muhammad yang Nabi. Dzifal hayati, siksaan berganda, berlipat, wa dzifal mamat, dan siksaan berlipat saat kematian. Jadi hidup matinya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah Muhammad diancam. Sumrata jitulah kalaina nasiro, kemudian kau tidak akan temukan penolong atas diri kami. Tidak ada penolong. Kenapa? Saya sudah tidak mencabut jaminan aman dari kami. Makanya kembali kepada itu tadi. Surah At-Taubah. Ya ayyuhan nabi, hei nabi, ya, berjihadlah, ya, untuk orang-orang kafir itu, wal munafiki, dan orang-orang munafik, walub alaihin, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Ghildo itu keras, bukan anarkis. Bersikukuh memegang konsep-konsep yang sudah baku dari Allah SWT. Tidak, saya tidak mengucapkan walaupun itu kata-kata, walaupun hati saya tidak mengakui itu ya. Dan kita jangan mengada-ada. Bahaya ini. Nanti umpamanya mereka kan tidak masalah ketika kita dikasih waktu untuk ibadah di tempat mereka, tidak ada masalah kan? Larangan nih. Tapi kita punya larangan aja. Kalau nanti dituntut saya harus kebaktian di masjid gimana? Bisa nolak? Ayo coba konsekuensinya loh. Harus seimbang kan? Dan itu sudah terjadi loh. Masya Allah. Ini yang namanya toleransi yang melampaui batas. Gitu ya. Padahal wahlud alaihim, bersikap keraslah pendirian kamu menolak mereka itu. Wa ma'wahum, dan tempat mereka jahannamu, neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sudah isa belum? Jadi wabi masir diancam neraka jahanam, dan jahanam itu tempat kembali yang seburuk-buruknya. Hadirin, kita ini hidup di dunia ini singkat. Itu masa depan kita akhirat, nanti kembali kepada Allah, bukan kembali kepada sesama manusia. Summa rudu ilallahi maulahumul haq. Kemudian dikembalikan kepada Allah, pemilik yang sebenarnya bagi kita. Di sana sehari 1000 tahun rugi kalau kita yang singkat ini hanya mengejar
yang namanya duniawi ini saja.